Seluk-beluk psikolinguistik, definisi dan sejarah perkembangan psikolinguistik, generasi psikolinguistik, objek psikolinguistik. Definisi psikolinguistik. Psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan kata linguistik. Kedua bidang ilmu ini sangat berbeda, namun sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Dengan demikian, cara dan tujuannya juga berbeda. Psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur ini diperoleh, digunakan pada waktu bertutur, dan pada waktu memahami kalimat-kalimat dalam pertuturan itu. Dalam prakteknya, psikolinguistik ini mencoba menerapkan pengetahuan linguistik serta psikologi pada masalah-masalah seperti pengajaran dan pembelajaran bahasa, pengajaran membaca permulaan dan membaca lanjut, kedwibahasaan dan kemultibahasaan, penyakit bertutur seperti afasia, gagap, dan sebagainya, serta masalah-masalah sosial lain yang menyangkut bahasa, seperti bahasa dan pendidikan, serta bahasa pembangunan nusa dan bangsa. Secara teoritis, tujuan utama psikolinguistik adalah mencari satu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima, serta secara psikologis dapat menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Sejarah dan perkembangan psikolinguistik. Istilah psikolinguistik baru muncul pada tahun 1954 dalam buku Thomas A. Sebuck dan Charles E. Osgood yang berjudul Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problems. Namun, sebenarnya sejak zaman Panini, ahli bahasa dari India, dan Socrates, ahli filsafat dari Yunani, pengkajian bahasa telah dilakukan orang. Kajian mereka tidak terlepas dari paham atau aliran filsafat yang mereka anut, karena filsafat merupakan induk dari semua disiplin ilmu. Gagasan pemunculan psikolinguistik sebenarnya sudah ada sejak tahun 1952, yaitu sejak Social Science Research Council di Amerika Serikat mengundang 3 orang linguis dan 3 orang psikolog untuk mengadakan konferensi interdisipliner. Secara formal, istilah psikolinguistik digunakan sejak tahun 1954 oleh Charles E. Osgood dan Thomas A. Sebuck dalam karyanya berjudul Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problems. Sejak itulah istilah tersebut sering digunakan. Sejarah dan perkembangan psikolinguistik. Sejak zaman Panini dan Socrates dalam Simanjuntak tahun 1987, kajian bahasa dan berbahasa banyak dilakukan oleh sarjana yang berminat dalam bidang ini. Pada masa lampau, ada 2 aliran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi dan linguistik. Aliran yang pertama adalah aliran empirisme atau filsafat positivisme yang erat berhubungan dengan psikologi asosiasi. Aliran empirisme cenderung mengkaji bagian-bagian yang membentuk suatu benda sampai ke bagian-bagiannya yang paling kecil dan mendasar kajiannya pada faktor-faktor luar yang langsung dapat diamati. Aliran ini sering disebut sebagai kajian yang bersifat atomistik dan sering dikaitkan dengan asosianisme dan positivisme. Psikolinguistik merupakan bidang indisipliner sehingga termasuk ke dalam bidang makrolinguistik. Sebagai makrolinguistik, psikolinguistik merupakan bidang-bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Psikolinguistik bermula dari adanya pakar linguistik yang berminat pada psikologi dan adanya pakar psikologi yang berkecimpung dalam linguistik. Dilanjutkan dengan adanya kerjasama antara pakar linguistik dan pakar psikologi, dan kemudian muncullah pakar-pakar psikolinguistik. Generasi psikolinguistik. Berdasarkan versi model psikolinguistik di Luther yang dimuat di Texts for Uni Psycholinguistic 1974, dijelaskan bahwa 3 generasi perkembangan psikolinguistik. Psikolinguistik generasi pertama ditandai oleh penulisan artikel Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problems yang disunting oleh E. Osgood dan Sebuck. Titik pandang Osgood dan Sebuck dipengaruhi aliran behaviorisme.
Selanjutnya menurut Parera 1996, dalam Abdul Khair generasi pertama memiliki 3 kelemahan. Yang pertama, sifat reaktif dari psikolinguistik tentang bahasa yang memandang bahwa bahasa bukanlah satu tindakan atau perbuatan manusiawi, melainkan dipandang sebagai satu stimulus respons. Yang kedua, psikolinguistik bersifat atomistik. Sifat ini mengungkapkan bahwa teori pemerolehan bahasa bahwa jumlah pemerolehan bahasa adalah kemampuan untuk membedakan kata atau bentuk yang berbeda, dan kemampuan untuk melakukan generalisasi. Dan yang ketiga, bersifat individualis. Teorinya menekankan pada perilaku berbahasa individu yang terisolasi dari masyarakat dan komunikasi nyata. Psikolinguistik generasi kedua. Para psikolog generasi ini berpendapat bahwa dalam proses berbahasa bukanlah butir-butir bahasa yang diperoleh, melainkan kaidah dan sistem kaidahnya. G.S. Miller dan Noam Chomsky menyatakan beberapa hal tentang psikolinguistik generasi kedua ini dalam artikel Some Preliminaries to Psycholinguistics, yaitu dalam komunikasi verbal, tidak semua ciri-ciri fisiknya jelas dan terang, dan tidak semua ciri-ciri yang terang dalam ujaran mempunyai representasi fisik. Lalu makna sebuah tuturan tidak boleh dikacaukan dengan apa yang ditunjukkan. Lalu struktur sintaksis sebuah kalimat terdiri atas satuan-satuan interaksi antara makna kata yang terdapat dalam kalimat tersebut. Kalimat-kalimat itu tersusun secara hierarkis, tetapi belum cukup menjelaskan wujud luar linguistik. Jumlah kalimat dan jumlah makna dapat diejawantahkan tidak terbatas jumlahnya. Lalu harus dibedakan antara pendeskripsian bahasa dengan pendeskripsian pemakaian bahasa. Yang terakhir ada komponen biologis yang besar untuk menentukan kemampuan berbahasa. Psikolinguistik generasi ketiga. Kekurangan analisis pada psikolinguistik generasi kedua kemudian diperbaharui oleh psikolinguistik generasi ketiga. Dalam buku Two Problems for the New Psycholinguistic, karakteristik baru ilmu ini dikenal sebagai psikolinguistik baru. Beberapa ciri psikolinguistik generasi ketiga ini adalah: yang pertama, orientasi mereka kepada psikologi, tetapi bukan psikologi perilaku. Yang kedua, keterlepasan mereka dari kerangka psikolinguistik kalimat dan lebih mengarah pada situasi serta konteks. Yang ketiga, adanya pergeseran dari analisis proses ujaran yang abstrak ke satu analisis psikologi mengenai komunikasi serta pikiran. Objek kajian psikolinguistik. Bidang kajian psikolinguistik yang umumnya dikaji oleh para linguis adalah produksi dan pemahaman kalimat, realitas psikologis, teori-teori bahasa, hubungan antara bahasa dan pikiran, serta kedwibahasaan. Secara garis besar, topik yang dibahas pada kajian psikolinguistik ini dibagi menjadi 3. 1. Proses menangkap pesan, ujaran orang lain, atau proses bagaimana otak bekerja pada waktu seseorang memahami bahasa orang lain. 2. Proses menghasilkan, ujaran yang ditujukan kepada orang lain, atau proses bagaimana otak bekerja pada waktu seseorang mengungkapkan gagasannya dengan bahasa. 3. Proses memperoleh bahasa secara bertahap pada diri sendiri. Dengan demikian, 3 hal utama yang menjadi jangkauan dalam pembahasan psikolinguistik ini adalah: 1. Produksi, yaitu proses-proses mental pada diri manusia sehingga ia dapat berujar dalam menghasilkan bahasa. 2. Komprehensi, yaitu proses-proses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat mengerti dan memahami maksud ujaran seseorang. 3. Perolehan bahasa, yaitu fase yang dilalui oleh seseorang ketika ia mendapatkan kemampuan bahasanya, atau bisa disebut fase penyempurnaan bahasa.